Ya, ya jadi tips bumil sehat dengan nutrisi lengkap dan tepat gitu ya. Nah memang apa namanya mungkin banyak yang merasa ya kok ketika hamil itu muncul banyak yang sekarang lagi hamil atau sedang hamil muda atau mungkin melihat rekan-rekannya yang sudah hamil gitu, kita bisa melihat ada perbedaan ini selera makan gitu. Ada yang awal-awal itu makanan yang disukai itu bahkan menjadi makanan yang paling dibenci gitu ya. Jadi karena itu bisa terkait dengan masalah baunya, kemudian juga rasa dan yang lain kok terasa aneh gitu. Jadi memang akhirnya ibu hamil itu harus cari-cari lagi nih kira-kira makanan yang saya bisa masuk, bisa makan, terus cocok buat saya itu yang seperti apa gitu ya. Dan kadang memang harus membutuhkan bantuan, misalnya dari dokter, bidan, ataupun memang ahli gizi gitu ya. Memang kira-kira jangan sampai makanan yang disukai itu ternyata makanan junk food semua gitu. Ya mungkin dari porsi mungkin masuk gitu ya, tapi dari sisi nutrisinya itu mungkin tidak gitu. Jadi itu yang harus dipahami bahwa ibu hamil itu apa namanya di awal kehamilan ataupun dalam sepanjang kehamilannya itu ada perubahan pola makan yang memang itu benar-benar harus diperhatikan dengan baik karena jangan sampai makanan yang dimakan itu akhirnya cuma banyak aja gitu tapi nutrisinya tidak seimbang. Nah ini sebagai contoh di sini ketika bingung ya mau makan ikan apa coklat ya akhirnya dicampur ya ikan sama coklat dimakan bareng gitu. Nah ya tentu nanti saya akan lebih banyak memaparkan secara garis besar ya dan saya yakin ibu-ibu hamil ataupun bapak-bapak yang menemani di sini ataupun yang tertarik dengan tema ini mungkin nanti bisa mengajukan pertanyaan sehingga ini akan menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua gitu. Ya, ibu hamil gimana sih sebenarnya gaya hidupnya yang sehat ya, terutama mungkin kaitannya dengan nutrisi ya. Ini ada beberapa rekomendasi dari salah satu akademi nutrisi dan diet. Ini merekomendasikan komponennya beberapa komponen ini di dalam kehamilan gitu ya. Nah ini pertambahan berat badan yang sesuai itu yang pertama ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak bisa menganggap bahwa yang namanya hamil itu berarti butuh makan buat berdua gitu. Makan buat berdua artinya porsi harus 2 kali lipat gitu. Itu belum tentu seperti itu karena memang di awal kehamilan itu kondisi janin, besar janin dan kebutuhan nutrisi janin itu tentu tidak akan sebesar ketika menjelang melahirkan gitu ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan di awal. Yang penting adalah tadi ya, kuncinya adalah mungkin di awal kehamilan tidak perlu menambah makanan terlalu banyak, tapi kuncinya adalah nutrisi. Benar-benar diperhatikan nutrisi mana yang baik untuk ibu. Dan ini nanti kaitannya dengan diet yang seimbang nanti ya. Nanti akan dijelaskan kemudian. Kemudian pertambahan berat badan yang sesuai itu seperti apa? Ini akan berbeda-beda di setiap ibu hamil ya. Kenapa? Karena modalnya aja udah beda. Ada ibu hamil yang startnya dari 50 kilo. Ada ibu hamil yang mungkin startnya udah 70-an gitu ya. Nah itu tentu punya target berat badan yang berbeda. Saya memberikan contoh kalau misalnya awalnya berat badannya ideal, ya anggap saja ideal itu misalnya tinggi badannya 165, beratnya 48-50 kilo gitu ya. Nah, pada target kehamilan dipatok dulu tuh berat badannya kira-kira nanti saya akan tambah berat badan berapa. Nah, yang ideal untuk yang awal berat badannya seperti itu biasanya kita sarankan sekitar 8 12 kg sampai 9 bulan sampai bayi lahir gitu ya. Dan
Tentu itu diperlukan diet seimbang dan juga olahraga yang rutin gitu ya, dan yang tentu disesuaikan dengan kondisi kehamilan, dan suplementasi vitamin dan mineral yang tepat ya dan tepat waktu. Nah ini bisa dari suplemen yang vitamin yang diberikan oleh dokter atau bidan atau petugas kesehatan yang lain, atau sekarang juga ada susu yang mengandung berbagai macam mikronutrien ya yang diperlukan untuk kesehatan ibu hamil untuk mencapai diet yang seimbang itu tadi. Nah, ini bagaimana cara menjaga ibu hamil dan janin sehat dan cerdas? Ini bukan dari saya, tapi ini adalah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, memang ada catatannya nih tadi ya, makanan yang lebih banyak dari biasanya. Nah, ini juga harus dicermati dengan baik. Kenapa? Karena tadi setiap fasenya pasti akan membutuhkan porsi yang berbeda. Akan berbeda ketika di awal kehamilan dibandingkan dengan akhir kehamilan, gitu ya. Dan kalau saya sering mendapatkan pertanyaan ya, udah 4-5 bulan kok berat badannya belum naik, baru naik 1-2 kilo gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar ya. Maksudnya kalau di beberapa rekomendasi usia sampai 16 minggu, 20 minggu itu kan 4-5 bulan, penambahan 2-4 kg itu cukup gitu ya. Ya, 2-4 kg cukup. Dan rata-rata ibu yang mengalami misalnya mual muntah pada hamil muda, kadang mencapai 2-4 kg aja itu kesulitan gitu ya. Karena biasanya turun untuk berat badannya turun, terus kemudian ngejar itu aja susah. Tapi itu bisa dilakukan gitu. Dan masih cukup wajar dengan penambahan seperti itu untuk kondisi kehamilan yang sehat. Nah, setelah itu di atas 5 bulan sampai 9 bulan atau di atas 20 minggu sampai sekitar 40 minggu, itu targetnya kalau bisa 1 kg per minggu ya. Nah ini tadi ya dengan catatan tadi yang saya sampaikan untuk berat badannya yang ideal di awal. Kalau berat badannya udah berat di awal, ya itu disarankan punya target yang lebih sedikit, ataupun terlalu kurus itu juga harus punya target penambahan berat badan yang lebih besar, yang lebih banyak. Nah, ya jadi jangan lupa selain tadi yang makan yang disesuaikan, istirahatnya harus cukup ya. Istirahatnya cukup walaupun ibu hamil kadang karena pengaruh hormon itu banyak yang mengalami insomnia, baru bisa tidur jam 2, jam 3 pagi, bahkan ada yang bisa tidurnya pagi sampai siang gitu ya. Kemudian juga melakukan aktivitas bersama dengan suami, misalnya melakukan stimulasi janin, terus periksa kehamilan, dan kondisi pandemi ini membuat memang ada beberapa yang menyarankan selama kehamilannya sehat bisa menyarankan untuk periksa gitu. Tapi kalau misalnya tetap bisa periksa secara rutin dan memang rumah sakit ataupun kliniknya dukung, punya protokol kesehatan yang baik, tetap mengikuti pola yang biasa, tidak masalah, tapi tentu dengan kehati-hatian. Kemudian aktivitas fisik ini jangan lupa ya, jadi jangan sampai ibu hamil itu akhirnya ya itu ya karena merasa keluhannya banyak itu jadi malas bergerak, malas beraktivitas fisik gitu ya. Karena itu penting juga karena selain nutrisi dan juga makanan yang didapat sehari-hari gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan, aktivitas fisik ini penting gitu. Dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan diri. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan hubungan suami istri, sebenarnya selama tidak ada penyulit dalam kehamilannya itu tetap bisa dilakukan seperti biasa, tapi mungkin ketika hamilnya besar memerlukan beberapa sedikit modifikasi untuk kegiatan ini gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah yang namanya bumil makan gitu ya, itu tidak hanya mempengaruhi kesehatannya sendiri ya, tapi ini juga bisa mempengaruhi kesehatan jangka pendek dan jangka panjang bayi gitu ya. Ya penting
Ya, Bumil tentu makan makanannya yang sehat, seimbang, dan bervariasi ya. Ya walaupun mungkin kadang kita ketemu ya ibu-ibu hamil yang ngidamnya suka aneh-aneh gitu ya. Asalkan um, apa namanya makanan itu misalnya makanan yang bergizi ataupun makanan yang memang kita pastikan nutrisinya itu baik, sebenarnya tidak ada masalah ya. Tapi lain kalau misalnya yang di ngidamnya itu makanan-makanan yang junk food ataupun ini, nah itu sebaiknya memang boleh diikutin, tapi ya tidak boleh terlalu sering seperti itu. Kemudian ini ya, jadi kebutuhan nutrisi itu bukan asal banyak. Nutrisi itu pokoknya makan asal bisa makan gitu, nggak apa-apa makan uh, ayam goreng crispy tiap hari gitu ya, makan ayam geprek tiap hari gitu. Bukan seperti itu ya, bukan porsinya yang misalnya harus udah fasenya porsinya naik setengahnya gitu, tapi tetap harus kita perhatikan mikronutrisi dan makronutrisinya gitu. Ini ada beberapa panduan tentang nutrisi yang penting yang perlu disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Misalnya kalsium ya, ini kebutuhannya sampai 1.200 mg ya. Nah ini sebagian kecil ya, itu bisa didapat dari makanan yang kita makan sehari-hari gitu ya. Bagian lainnya bisa dibantu dengan susu yang memang di apa namanya untuk ibu hamil ataupun ya memang suplemen yang ditambahkan gitu ya. Juga asam folat ya. Asam folat itu kebutuhannya antara 600 sampai 800 mikrogram ya. Dan ini kalau misalnya tidak dibantu ya hanya dengan makanan yang kita makan sehari-hari, mungkin sehari-hari kita hanya bisa mendapatkan setengah atau seperempatnya gitu. Itulah kenapa ibu hamil pasti akan mendapatkan suplemen-suplemen tambahan gitu ya. Kemudian juga kebutuhan zat besi ya. Kebutuhan zat besi ini salah satunya sampai 27 mg. Kemudian protein juga 10 sampai 100 gram per hari, dan ini akan bertambah ya, bertambah dengan bertambahnya usia kehamilan gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan ini ya itu harus dipastikan bahwa dalam makanan yang dimakan sehari-hari ini ada dalam porsi makanan ibu hamil tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makronutrisi dan mikronutrisi ya? Jadi kalau makronutrisi itu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, karena ini menjadi sumber energi gitu ya. Kemudian juga apa namanya? Ya kita bisa memahami ya yang namanya makronutrisi yang kita pahami ya karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Nah mikronutrisi itu seperti apa? Ya ini ya makanan yang mengandung serat, kemudian vitamin dan mineral yang dibutuhkan dan sangat esensial yang diperlukan untuk ibu hamil. Nah ini contohnya adalah makanan yang sebaiknya dikonsumsi ya dalam ibu hamil ya terutama ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kadang malah kebalik gitu, minum air putihnya sedikit, makan yang manis-manis, kemudian beli boba, beli cake gitu ya, ini malah yang dibanyakin yang di atas gitu. Padahal sebenarnya porsinya harusnya minimal gitu ya untuk yang di sisi atas gitu ya. Yang paling banyak ini mungkin bisa menggunakan air putih, kemudian air putih yang banyak, kemudian roti dan memang sereal ataupun nasi yang memang dalam jumlah yang cukup, kemudian sayur-sayur dan buah-buahan, kemudian susu, ya, kemudian juga bisa minum yogurt, keju, gitu, dan daging, telur, ikan, kacang-kacangan itu diperlukan. Kemudian makanan-makanan suplemen, tapi ya itu makanan berlemak, berminyak dan manis ini sebaiknya yang menjadi catatan supaya konsumsinya tidak terlalu banyak. Nah ini contoh berapa banyak
nutrisi yang diperlukan ya selama kehamilan ya. Sebagai contoh saya mencontohkan nih ada apa namanya misalnya barang makanan seperti yang 1, 2, 3, 4, 5 makanan kelima yang diperlukan ada susu, kemudian ada keju, ada tahu dan yang lain ya. Ini kebutuhannya mungkin dengan variasi ini 3 gelas sehari gitu. Itu cukup. Kemudian ya ini makanan-makanan yang lain, tapi tadi ya yang di sini catatannya adalah makanan-makanan yang memang gulanya mengandung gula tinggi, mengandung lemak tinggi gitu ya, terus minyak yang berminyak gitu ya. Nah, ini sebaiknya memang jangan terlalu banyak untuk makan gorengan-gorengan gitu. Sebaiknya memang kalau bisa sih dikurangin seminimal mungkin. Ya, ini contoh makanan yang seimbang ya dalam satu piring ya, menurut Kementerian Kesehatan ya. Jadi makanan pokok, kayak nasi, kentang atau mie gitu ya, itu isinya ya hampir sepertiga ya. Kemudian sayur-sayurannya sepertiga, buah-buahannya berarti seperenam ya. Buah-buahannya seperenam, lauk pauk malah seperenam gitu. Nah ini kadang-kadang yang lainnya minimal tapi lauk pauknya yang banyak gitu ya, lauk pauk yang banyak gitu. Itu juga sebaiknya ya kita pastikan makanan yang ada itu seimbang. Dan ya ini tadi, dan juga kita ya bahwa makanan yang seimbang ya tadi juga ya kebutuhan tubuh minum air putih, kemudian tadi saya ulang kembali untuk membatasi konsumsi gula, minyak, lemak, dan juga garam. Dan walaupun mungkin garamnya dikurangi, tapi tetap ya rekomendasinya tentu garam yang beriodium. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan. Dengan kondisi pandemi seperti ini, ya, mencuci tangan mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi di sini ya. Ya, kemudian ini protein ini sangat penting untuk memastikan pertumbuhan jaringan dan organ bayi yang tepat termasuk otak. Dan memang kadang kita berpikir bahwa yang namanya makan makanannya bergizi itu hanya pas hamil aja gitu. Tapi sebaiknya ada juga yang memulai lebih awal. Itu kalau bisa seperti itu lebih baik. Jadi misalnya ketika merencanakan kehamilan itu makanan sudah dijaga ya, dan juga stamina juga, olahraga juga sudah teratur, kemudian mengkonsumsi tadi makro mikronutrien yang cukup ya sebelum hamil itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur dan tadinya belum, itu bisa dimulai sesegera mungkin gitu ya. Untuk salah satunya menyesuaikan proteinnya, kemudian kalsium ya. Ini kalsium ini membantu membangun tulang bayi dan mengatur penggunaan cairan pada hamil. Jadi tadi 800.000 kadang sampai 1.200 mg kalsium. Kebutuhannya bisa sampai konsumsinya 2 kali sehari gitu ya. Dan ada beberapa yang memang mungkin memerlukan tambahan kalsium ya, untuk jadi tidak hanya dari makanan saja, tapi juga dari susu ataupun dari suplemen kalsium ya untuk konsumsi ini. Kemudian asam folat ya, jadi asam folat ini sangat penting ya, dan ini bisa mengurangi risiko neural tube defect, yaitu kelainan pada tulang belakang ya, dan itu kaitannya dengan otak dan tulang belakang juga ya. Rekomendasinya 600 sampai 800 mikrogram asam folat. Ini selain dari makanan, juga suplemen ada di dalam susu yang memang di situ mengandung, dicampurkan asam folat ya ada gitu. Jadi sebenarnya pilihannya cukup banyak sehingga ya tinggal menyesuaikan saja
ingin menggunakan yang mana gitu. Karena sampai saat ini asam folat, kalsium, kemudian zat besi itu memang mau nggak mau harus ditambahkan ya supaya ibu hamil itu mendapatkan nutrisi yang maksimal gitu. Jadi tidak bisa hanya bergantung pada makanan yang dimakan saja. Ini ya, ini contoh gangguan pada tulang belakang yang disebabkan oleh kekurangan asam folat. Ini ada kerusakan pada selubung saraf ya, pada bagian tulang belakang. Dan kemudian zat besi ya, ini juga zat besi ini bekerja dengan mikronutrien yang lain seperti natrium, kalium, dan air untuk meningkatkan aliran darah. Ini membantu memastikan bahwa oksigen yang cukup disuplai untuk ibu hamil dan bayi. Gitu. Dan juga zat besi ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau sampai kekurangan zat besi biasanya akan terlihat bisa berat pertumbuhan berat janinnya itu bisa terhambat gitu ya. Jadi memang ini jadi satu nutrisi yang penting ya untuk bisa mengkonsumsi zat besi ya. Targetnya mendapatkan 27 mg zat besi tiap hari. Dan vitamin C akan sangat membantu karena kalau ini dikonsumsi secara bersamaan itu bisa meningkatkan penyerapannya. Gitu. Kemudian, nah yang penting yang lain itu contohnya seperti kolin, garam, dan vitamin B. Dan tapi catatan ya untuk garam memang tadi ya kebutuhannya kalau bisa minimal dan mengkonsumsi garam yang mengandung jodium. Kemudian minum air ya, minum air putih jangan lupa ya. Ini yang kadang memang karena kondisi ya, bukan karena nggak mau gitu. Ibu hamil itu kadang ada ibu hamil yang sama sekali tidak bisa minum air putih gitu ya. Itu mau nggak mau ya, mau gimana lagi kalau memang kondisinya seperti itu ya. Tapi selama bisa mengusahakan untuk minum air putih, itu targetnya kalau bisa minum 8 gelas hari. Kemudian ya, jadi kita harus pahami bahwa kalau kita menginginkan nutrisi yang lengkap, makronutrisi dan mikronutrisi untuk ibu hamil dan juga untuk ibu hamil dan untuk janin yang dikandungnya, maka apa namanya ya mau nggak mau tidak bisa dari makanan saja gitu, tetapi juga dari makanan-makanan suplemen ataupun susu ataupun yang lain yang memang itu mau nggak mau harus ditambahkan dengan dari luar gitu. Kemudian ini ya kebutuhan air ibu hamil tadi sudah disampaikan terkait dengan kebutuhan hariannya ya 8 sampai 10 gelas per hari itu yang ideal ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang memang berlebih gitu, seperti misalnya alkohol, kafein yang berlebihan, yang makanan-makanan yang mengandung alkohol, kafein berlebihan, daging mentah dan makanan laut yang memang mungkin diprosesnya tidak matang gitu ya. Dan memang makanan laut ini kadang menjadi cukup kontroversi juga. Kenapa? Karena kadang memang dibutuhkan untuk nutrisinya, tetapi memang makanan laut jenis tertentu itu makanan laut jenis tertentu itu memang diperlukan untuk kebutuhan ibu hamil gitu ya. Tapi kadang tadi ya yang dihindari itu memang makanan laut yang memang yang kita takutkan di situ ada pencemaran, misalnya untuk kerang ataupun untuk jenis-jenis ikan tertentu itu bisa menyebabkan adanya timbunan timbal gitu yang memang itu berbahaya pada ataupun merkuri yang itu
berbahaya untuk kehamilannya gitu. Kemudian untuk daging olahan yang mentah itu juga sebaiknya dihindari. Terus susu ya, susu itu bukan berarti susu semuanya bisa dimakan, diminum gitu. Nah, susu itu yang tidak boleh adalah memang susu murni yang dia tidak dipasteurisasi. Mungkin kita harus pastikan dulu kalau kita mau minum susu murni, pastikan ini susunya dipasteurisasi atau tidak. Kalau tidak, sebaiknya dihindari karena bisa jadi akan mengandung bakteri atau kuman yang itu membahayakan bagi ibu dan tentu nanti berbahaya juga untuk janinnya. Ya. Ini beberapa yang kaitannya dengan pandemi ya. Jadi memang ada porsi kebutuhan khusus ya yang memang saat ini dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin tertentu itu bisa membuat tubuh lebih tubuh itu menjadi lebih baik ya untuk menghadapi infeksi ataupun salah satunya tahan terhadap virus corona gitu. Nah itu beberapa yang direkomendasikan seperti suplemen vitamin D ya, dan itu biasanya kalau misalnya mengkonsumsi susu dan susunya itu di situ ada kalsium dan juga biasanya juga akan mengandung vitamin D yang cukup ya, itu akan sangat membantu sekali dalam menjaga tubuh salah satunya untuk terhindar dari virus. Tapi harus diingat bahwa ada beberapa vitamin D itu harus teraktivasi ya. Jadi tidak bisa ibu minum susu kemudian mengkonsumsi banyak vitamin D tapi tidak pernah keluar rumah ya, hanya terkurung di dalam rumah saja tapi sama sekali tidak terkena sinar matahari gitu ya. Jadi sebaiknya tetap untuk mengaktifasi vitamin tersebut ya tidak harus berjemur dalam waktu yang cukup lama, tapi dengan pergi beraktivitas di luar yang memang ada sinar matahari itu akan sangat membantu dalam proses tadi yang mengaktifkan vitamin tersebut. Ya. Nah ini juga ada beberapa yang penting juga ya. Jadi belanja ya, kadang kan mau nggak bisa tuh nitip terus ya kalau misalnya mau belanja keluar rumah. Kita tahu bahwa yang namanya ibu hamil tentu kadang rentan karena sistem imun tubuhnya menurun, jadi akan rentan terkena berbagai macam infeksi ya. Tapi tetap harus kadang kita memang harus beraktivitas keluar gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus dipastikan, tentu semuanya sudah tahu ya, jaga jarak 1,5 meter, kemudian tadi berhati-hati kalau memegang barang ya, dan hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung ya. Jadi kadang ini tidak disadari ya. Kemudian setelah sampai ke rumah lagi, cuci tangan, kemudian juga mungkin dibersihkan barang-barangnya yang tadi barang-barang belanjaannya gitu ya. Dan mau nggak mau kita harus benar-benar strict terhadap protokol kesehatan. Apalagi sekarang kita melihat bahwa corona ini sudah mulai naik lagi ya, dan memang kalau pernah mendengar di berita-berita ada variasi jenis virus yang semakin ganas ya. Jadi yang kalau kita tahu variasi corona yang paling ganas itu jenisnya Delta ya. Jenis Delta itu penularannya sangat tinggi, jadi mau nggak mau protokol harus benar-benar ketat ya. Jadi kita tidak boleh lengah. Protokol kesehatan benar-benar harus dijalankan dengan baik. Kemudian ya, ini ya, jadi yang tentu kita semua sudah tahu bagaimana cara mencegah dengan protokol kesehatan yang baik ya, dan mencuci tangan, terus melakukan physical distancing ya, asupan gizi tadi sudah disampaikan di awal, makronutrien, mikronutrien yang cukup, tidak hanya asal banyak gitu ya, dan konsultasi ke dokter kandungan. Nah ini akan disesuaikan nih dengan kebutuhan, apakah bisa lebih jarang ataupun bisa seperti kontrol biasa gitu ya.
Dan tadi yang hindari menyentuh wajah, mulut, hidung, itu kemudian jangan lupa menggunakan masker ya. Kalau saya sih sarankan kalau bisa menggunakan masker bedah. Beberapa rekomendasi sekarang sudah mensyaratkan kalau masker bedah itu bisa dilapis dengan masker kain. Ya. Tapi kalau misalnya masker jenis khusus seperti masker N95 atau yang lain itu jenis yang memang sudah sangat memproteksi itu satu lapis cukup ya. Kalau dengan kondisi yang sekarang ini disarankan untuk bisa menggunakan masker, misalnya kalau masker bedah itu 2 lapis. Oke, mungkin itu saja sebagai pengantar ya, jadi tidak bisa memberikan secara detail, panjang, dan lama. Jadi mungkin nanti bisa langsung kita berdiskusi saja tentang kaitannya dengan bagaimana ibu hamil itu sehat, baik dari nutrisi atau maupun aktivitasnya sehari-hari. Mungkin itu Mbak An, terima kasih dari saya untuk materinya pada siang hari ini.